Welcome to my channel. Halo sobat, jumpa lagi bersama Ada Caranya Channel, dan kali ini saya akan membagikan cara memperbaiki kipas angin mini sobat. Pertama kita cek dulu sobat ya, langsung saja kita cek bagaimana apakah baling-baling atau kipasnya itu bisa bergerak ketika tombol power kita on. Nah, ternyata di sini tidak bergerak sama sekali sobat. Dan langkah pertama kita lepaskan baterainya, lalu kita lepaskan casingnya dengan membuka semua skrup atau mur yang ada di situ sobat. Di situ ada sekitar 4 ya. Nah, sekarang sudah bisa kita buka sobat ya. Sambil kita teliti apakah ada bagian-bagian secara fisik yang nampak mencurigakan, entah itu kabel yang terlepas atau solderan-solderan yang sudah mulai renggang sobat. Kalau dirasa nggak ada, sekarang kita cek yang pertama adalah kipasnya itu sendiri atau dinamo. Kita lepas satu saja kabel yang menempel di PCB. Misalnya di situ kita lepas yang warnanya hitam sobat. Lalu kita gunakan avometer, pastikan skalanya adalah R1 kali. Ya, pastikan dulu avometer berjalan dengan baik. Kita hubungkan kabel avometer ujungnya dengan ujung kabel yang menuju ke dinamo sobat. Kita cek. Nah, kalau avometer bergerak berarti itu menandakan kondisi dinamo normal atau tidak terjadi masalah. Kita pasang baterainya dan kita akan coba sekali lagi. Kita solder ulang. Ya, kita tekan tombol powernya, ternyata kipas masih tidak bergerak sama sekali sobat. Dan bahkan lampu indikatornya agak ngaco itu ya, nggak bisa satu-satu nyalanya 3 sekalian. Dan kita coba putar baling-balingnya itu agak seret sobat, walaupun pada akhirnya bisa berjalan normal. Nah, sampai di sini kita belum selesai sobat. Kita akan mencoba agar kipas ini bisa berputar dengan lancar. Jadi silahkan ikuti saja terus sampai selesai tutorial ini ya. Bisa berputar sobat, tapi lumayan seret, jadi harus dipancing dulu. Jadi kita nggak mungkin kan waktu penggunaan itu kita harus memasukkan jari kita ke lubang-lubang yang ada di casing, itu kan nggak mungkin. Kita bongkar saja. Ini yang pertama, kita bongkar kipas yang baling-baling yang seret ya, itu seret itu sobat. Nah, setelah bisa kita buka, nah ternyata ini ada salah satu penyebab ini ya, salah satu penyebab yaitu banyak sekali benda-benda yang nyangkut di sini. Nah, sepertinya ini sebuah
helaian rambut sobat sepertinya. Nah, benar sekali sobat, ternyata rambut nyangkut di pangkal dinamo, dan ini pasti akan mengganggu perputaran dari baling-baling itu sendiri. Kita bersihkan sedikit demi sedikit sampai benar-benar bersih. Lalu kita coba pasang kembali. Kita coba apakah dengan membersihkan rambut-rambut yang nyangkut tadi masih bisa berputar dengan lancar ini ya, atau masih saja seret ini. Kita coba lagi. Nah, ternyata masih seret sobat, masih perlu pancingan atau gerakan untuk memutar baling-baling di awal. Nah, tombol power kita tekan, indikatornya juga tadi sempat ngaco ya, nggak bisa nyala satu persatu. Ya, karena masih seret. Kita lepas lagi sobat. Kita lepas lagi, kita cek, ternyata masih benar-benar seret. Kita gerak-gerakkan, barangkali bisa berputar dengan lancar habis ini. Kita coba putar-putar sambil kita tekan. Kita cek lagi apakah sudah bisa lancar. Loh, ternyata belum juga sobat. Dan sampai di sini tutorial kita masih aja belum selesai, dan ini adalah senjata terakhir kita. Tanpa kita mengganti komponen, kita cukup menggunakan yang namanya minyak telon ya, atau minyak kayu putih juga bisa, atau pelumas khusus yang dijual di toko-toko itu. Ya, kita teteskan menggunakan cotton bud ke ujung dinamo. Ya, kita kasih pelumas di situ. Nah, dinamo sudah bisa berputar, akan tetapi indikatornya masih ngaco juga. Lalu kita kasih saja pelumas ke tombol saklarnya. Nah, ini ada tombol saklar yang warnanya hitam itu. Di bagian tepi itu, di sela-selanya itu silahkan dikasih pelumas saja. Ya, sambil kita tekan-tekan biar pelumasnya bisa menyebar dengan rata. Ya, masih ngaco. Nah, sudah mulai ada hasilnya ini sobat ini. Ya, kita tekan terus sampai lancar, dan jika perlu kita tambahi lagi pelumasnya. Mungkin pelumasnya belum bisa menyentuh bagian-bagian yang kotor yang ada di dalam saklar itu. Jadi di sini kita perlu sabar sobat ya, kita perlu teliti. Penyebab-penyebabnya itu bisa dimungkinkan sekali oleh hal-hal yang kelihatannya sangat sepele sobat, seperti kotoran. Nah, kalau dirasa sudah cukup, maka kita coba lagi dengan memasang baling-balingnya ke dinamo. Dan dinamonya sendiri sudah lancar sekali ini kita putar ya, jadi nggak macet-macet atau seret seperti tadi. Hanya saja tombol saklarnya ini yang masih belum bersih kayaknya ini. Nah, perlu kita kasih tambahan minyak telon.
Ya, ini dengan alat bantuan yang lain. Alat bantunya berupa satu buah jarum sobat ya, jarum pentul itu kita masukkan ke sela-sela tombol kontrol tadi, dan pastikan juga ujung dari baterai itu bersih sehingga bisa terkonek dengan lancar, tegangannya bisa tersalur maksudnya. Setelah kita cek baterai, kita pasang kembali dan kita coba ya dengan membalikkan posisi kipas tadi, ternyata pelumasnya bisa menyebar dengan rata. Jadi cukup dibalik ya posisi kipasnya itu tadi. Sambil kita tekan lagi, kita coba lagi sobat. Nah, setelah kita coba kasih pelumas tambahan dan kita balik, pada akhirnya hasilnya sudah lumayan lancar sobat. Kita tes ya, tombol indikatornya bisa menyala bergantian, itu kan tombol level ya, 1, 2, 3 dan lampu senternya. Dan sebagai langkah yang paling akhir adalah kita harus mengembalikannya ke posisi semula, casing ya kita pasang kembali. Dan selesai sudah sobat dengan hasil yang memuaskan. Dan sekali lagi terima kasih Anda telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe gratis, atau silahkan share jika Anda suka. Silahkan isi komentar jika ada pertanyaan. Jangan lupa kita update video setiap minggu 1 kali, yang jelas di channel yang bermanfaat. Ada caranya channel ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.